memberikan suatu jalan kebenaran yang meyakinkan ya. Jika sudah sunat dan mengenal Yesus, percaya bahwa semua para nabi datang ke dunia mengatakan bahwa Allah itu maha kuasa, maha ngasih, dan saya berpuasa dan mengikuti ajaran Yesus dan ke bait Allah. Apakah itu tidak cukup untuk menuju keselamatan itu? Bersujud kepada Tuhan, bagaimana tutorial lengkapnya? Nah, saya kasih kamu satu rahasia. Kalau kita orang berakal dan berpikir, kita tahu bahwa Tuhan itu sudah tahu segala sesuatu sebelum terjadi. Sepakat tidak? Sepakat. Maka Tuhan yang benar itu tahu kalau nanti Yesus atau Nabi Isa ditolak dan diabaikan. Betul? Ya. Maka ketika kamu sudah mengkaji dan mencari tahu dan menemukan, lalu kamu menolak, maka tidak ada lagi tanggung jawab kami terhadap kamu, karena kamu yang memilih untuk masuk neraka. Makanya Rasulullah berkata, semua umatku masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Jadi surga dan neraka itu adalah perkara mau dan tidak mau, bukan perkara mampu dan tidak mampu. Jadi mudah saja bagi Allah menciptakan kita satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Jalan kebenaran yang meyakinkan ya. Jika sudah sunat dan mengenal Yesus, percaya bahwa semua para nabi datang ke dunia mengatakan bahwa Allah itu maha kuasa, maha ngasih, dan saya berpuasa dan mengikuti ajaran Yesus dan ke bait Allah. Apakah itu tidak cukup untuk menuju keselamatan itu? Silakan menurut saya jawab. Pertama, ketika kamu mengklaim saya mengikuti ajaran Yesus, maka harus ada jawaban yang harus kamu jawab dari pertanyaan saya. Dari mana kamu tahu kalau apa yang kamu ikuti diajarkan Yesus? Dari mana kamu tahu itu? Bisa kamu buktikan kepada saya bahwa yang kamu ikuti itu Yesus yang ajarkan. Yang kedua,
Cara mendekatkan diri kepada Tuhan menurut Yesus itu secara eksplisit seperti apa? Bisa kita temukan sekarang ini. Contoh, ketika Yesus bersujud kepada Tuhan, bagaimana tutorial lengkapnya? Nah, saya kasih kamu satu rahasia. Kalau kita orang berakal dan berpikir, kita tahu bahwa Tuhan itu sudah tahu segala sesuatu sebelum terjadi. Sepakat tidak? Sepakat. Maka Tuhan yang benar itu tahu kalau nanti Yesus atau Nabi Isa ditolak dan diabaikan. Betul? Betul. Maka tentulah Tuhan yang Maha Tahu ini tidak mungkin membiarkan kita terombang-ambing dari kesesatan. Maka itu kenapa Ulangan 18:18 kalau kamu baca baik-baik, akan ada seorang nabi seperti Musa. Yesus pun mengatakan, aku meminta kepada Bapakku penolong lain. Maka kalau kamu betul-betul mengikuti Yesus dan Musa, ikutilah kata mereka, ikutilah siapa yang disebut dengan Roh Al-Amin. Satu-satunya nabi yang pernah dipanggil Al-Amin di alam semesta ini hanya Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dari keturunan Bani Quraisy, keturunan bangsawan dari jalur Ismail alaihi salam, yang adalah cucu dari cicit dari Abraham atau Ibrahim alaihissalam, yang mana memang Arab itu identik dengan agama Abrahamik karena memang di situ ada warisannya Ibrahim, walaupun tidak diakui oleh orang Yahudi, sementara mereka pun berada di Khaybar. Begitu caranya. Kalau kamu memang betul-betul mengikuti Yesus, dari mana kamu tahu ajaran yang kamu ikuti Yesus? Ajaran Yesus, karena tidak ada satupun peninggalan Yesus secara arkeologis bisa kita verifikasi bahwa itu dari Yesus. Manuskrip yang kamu pegang sebagai kitab suci itu, jangankan itu berasal dari Yesus, penulisnya Matius aja ditolak sama gereja Katolik karena memang tidak diakui bahwa itu betul-betul secara ilmiah dibuktikan bahwa itu datang dari Matius, Markus, Lukas. Ini saya kasih contoh, ya, saya kasih contoh datanya tentang penulisan Bible, ya. Ini saya kasih kamu data. Bentar, ya. Mana di sini nih? Nah, ini. Nah, sebelumnya saya bacakan dulu bagaimana pandangan penulis, siapa sih penulis Bible menurut gereja Katolik. Gereja Katolik ini gereja lebih dulu daripada Protestan. Ya, ini kamu bisa dapat di situsnya dari Catholic Identity. Ya, Catholic Identity. Nah, ini siapa yang menulis gospel dan kapan. Nah, kalau kamu mengklaim bahwa ini ajaran Yesus, kamu harus bisa membuktikan deh, karena klaim itu harus dibuktikan. Ternyata penulisan Injil yang menyandang nama Markus tidak diketahui, dekku. Ini satu. Lalu, kepengarangan Injil yang menyandang nama Matius juga tidak pasti. Kemudian, kepengarangan Injil yang menyandang nama Lukas juga tidak pasti, dan ini source-nya dari sebuah layanan dari pendidikan Katolik di Brisbane. Ya, ini Catholic Identity. Begitu juga dengan penulis Yohanes. Kepengarangan Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Dari mana kamu bisa mengklaim bahwa ini adalah ajaran Yesus, sementara penulisan kitab ini dari Matius, Markus, Lukas saja masih diragukan dan bahkan tidak disepakati oleh pihak gereja kalian. Nah, inilah buktinya tidak mungkin Tuhan membiarkan kita terombang-ambing. Kita udah nggak punya manual skrip yang asli yang ditulis oleh murid-murid Yesus yang betul-betul melihat ketika Yesus lagi mengajar. Yang ada adalah klaim. Maka Tuhan yang benar itu nggak mungkin membiarkan kita terombang-ambing dalam kesesatan. Maka diutuslah seorang rasul untuk seluruh alam yang membawa ajaran yang memang esensinya sama dengan syariat yang berbeda, karena timeline hidup kita sudah berbeda, yang disebut sebagai agama Islam dengan syariatnya syariat Muhammad ibnu Abdullah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan datang dari pencipta alam semesta ini, yang Tuhannya bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana nama Tuhan ini tidak pernah disematkan kepada seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, tidak ada satupun. Tapi kalau nama Yesus sudah banyak, begitulah Allah dengan secara natural menjaga nama Allah. Jadi, dan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi itu tidak berbantahan dengan Yesus. Tuhan itu satu ya satu, nggak ada tapinya. Berpuasa diajarkan, dan puasa itu nggak sampai 40 hari 40 malam nggak makan-makan, itu namanya bunuh diri. Karena puasa itu mengajarkan kita untuk bersabar. Maka begitu juga dengan berhaji, sama seperti orang-orang Yahudi yang hagap
Kita juga diajarkan bicara, jadi benar. sama esensinya, gitu. Benar. Ya benar sekali. Ini saya tanya yang paling dalam. Ah, jika Allah itu maha adil, mengapa tidak menjadi satu agama di seluruh dunia, dan satu agama itu supaya setiap orang itu bisa diselamatkan? Mengapa demikian harus banyak agama lagi? Ya, Allah sudah menjawab itu di dalam Al-Quran, ya. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya kalau Allah berkehendak menjadikan kita satu umat saja, mampu Allah melakukan hal itu. Tetapi kenapa kita dibiarkan untuk berbeda? Supaya kita saling menguji satu sama lain. Bagaimanakah, apakah kamu ketika berbeda dengan saya akan menjadi manusia yang tetap memiliki toleransi yang tinggi, atau justru kamu seperti orang-orang Katolik di zaman abad ke-9 menghabisi nyawa orang-orang karena berbeda keyakinan? Kenapa? Kalau semua orang kaya, maka tidak ada lagi orang miskin. Lalu kepada siapa orang kaya bersedekah? Kalau semua orang sudah Islam, kami berdakwah kepada siapa? Dan bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, di dalam riwayat hadis, sesungguhnya umat Islam itu lahirnya fitrahnya Aslam, Muslim, tetapi orang tuanya yang menjadikan mereka Yahudi dan Nasrani. Dan kamu diberikan common sense yang sama, kamu diberikan akal logika yang sama dengan saya. Maka ketika kamu sudah mengkaji dan mencari tahu dan menemukan, lalu kamu menolak, maka tidak ada lagi tanggung jawab kami terhadap kamu, karena kamu yang memilih untuk masuk neraka. Makanya Rasulullah berkata, semua umatku masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Jadi surga dan neraka itu adalah perkara mau dan tidak mau, bukan perkara mampu dan tidak mampu. Jadi mudah saja bagi Allah menciptakan kita satu agama, tapi kalau kita semua satu agama, maka ujian kami yang memiliki ilmu ini kepada siapa mau kami sampaikan? Untuk apa ilmu yang kami cari? Dengan keberadaan kamu sebagai non-muslim, Allah sedang menguji saya dan Bang Faruk dan Pak Desugi dan yang lain di sini, bahwa walaupun kamu Kristen, kami tidak bersikap zolim kepada kamu. Kami tidak mau bersikap zalim, karena ketika kami belajar dari pengajaran yang diberikan melalui sirah nabawiyah yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu hak beliau sebenarnya, beliau tidak memberi makan kepada orang kafir, maka Allah berkata, kenapa tidak diberi makan? Dia tidak menyembah kepadamu ya Allah. Apa kata Allah? Bukankah dia adalah ciptaanku? Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang berlaku zalim kepada kafir zimmi, aku yang akan berurusan berperkara dengannya di yaumul hisab. Maka kalau kita semua Islam, kami belajar Islam ini untuk siapa lagi? Makanya ketika saya belajar ini, saya prioritaskan itu untuk kalian, saudara-saudaraku. Kalian teman-temanku non-muslim yang dilahirkan Kristen, dilahirkan Yahudi, dilahirkan kejawen. Ketika kalian punya common sense mencari tahu, aku membantu kalian untuk mencarikan jawaban buat kalian supaya kalian tidak lama-lama tersesat. Saya belajar itu untuk kalian, bukan untuk jadi PNS. Usia saya sudah 38 tahun. Maka kenapa saya lebih senang ditanya oleh saudara-saudara Kristen? Kenapa? Ya biar semua pengetahuan saya yang sudah saya cari ini dapat saya limpahkan, saya kembalikan kepada Anda, sehingga Anda yang nanti boleh ya mau terima alhamdulillah, tidak juga tidak apa-apa. Tapi ketika yang saya sampaikan ini, saya peringatkan kepada Anda, ketika yang saya sampaikan ini tidak mampu Anda bantah dengan rasional Anda, dengan dalil Anda, dengan akal Anda, dengan kebenaran yang dari perspektif Anda, apa alasan ditolak? Kesombongan, ketakutan ditinggalkan kerabat. Maka ketika Anda lebih takut kepada dunia daripada Tuhan, terimalah tempatmu di neraka jahanam, karena kamu tidak mencintai Tuhan dan tidak takut kepada Tuhan. Yesus sendiri adalah orang yang sangat berserah diri kepada Tuhan. Dia digelari sebagai orang Islam. Kenapa? Aslam itu artinya berserah diri. Apa kata Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan itu adalah karena Allah, dan segala firman yang kau berikan telah kusampaikan kepada mereka, karena dia adalah Rasulullah. Maka oleh karena itu adikku, aku menghimbau kepadamu, common sense-mu yang Allah berikan gratis, tidak bayar selama per bulan itu, nggak bayar, seperti kamu bayar listrik. Gunakanlah dengan sebaik-baiknya, berakallah, berfikirlah, gunakan rasiomu. Apa betul Tuhan itu mati di tiang salib karena kehendak iblis? Apa betul Tuhan mengampuni dosa butuh darah manusia? Apa betul Tuhan mengajarkanmu lupa diri dengan bernyanyi di gereja? Apakah betul itu pengajaran Tuhannya agama samawi atau Tuhan agama pagan? Renungkan baik-baik. Apa betul Yesus itu adalah seorang pencipta langit dan bumi, sementara dia adalah anak manusia yang dilahirkan tanpa hubungan biologis?
di mana Tuhan mampu menciptakan Adam tanpa ada bapak dan ayah, ibu dan ayah. Apa sulitnya bagi Allah menciptakan manusia tanpa ayah? Apakah betul kamu meyakini bahwa Tuhan yang kamu bilang adil itu justru hanya menyelamatkan Bani Israel saja? Kalau begitu maka Tuhan ini tidak adil, karena adil itu bukan berarti sama, tapi sesuai pada porsinya. Jadi kembali lagi saya lemparkan kepada Anda, wahai saudaraku, dalam Al-Quran Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, ya manusia. Ingat, kata Allah dalam Al-Quran itu ya ayuhan nas, manusia, bukan ya Bani Israel. Kamu dipanggil karena kamu manusia. Ya ayuhan nasu ubudu, sembahlah, beribadahlah kepada Rabbmu, rabbakumul ladzi khalaqakum, yang menciptakanmu dan yang menciptakan orang sebelummu. La'allakum tattaqun, agar kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Apa maksud takwa? Agar kamu tunduk patuh kepada apa yang sudah Allah berikan kepadamu, yaitu hukum, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Tuhan, bagaimana hidup bersama keluargamu, bagaimana caramu bertetangga, diajarkan. Kata Rasulullah, tetangga mukmin yang baik, yang bisa menyelamatkan tetangganya dari kejahatan lisan dan tangannya. Mukmin yang baik, yang paling baik kepada istrinya. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin itu bisa dikatakan ajaran sesat? Bagaimana kemudian Al-Quran dan Hadis mengajarkan yang boleh dinikahi yaitu yang sampai umurnya baligh? Nggak ada. Di dalam Islam itu hanya ajaran kasih saja. Kemudian diajarkan bagaimana supaya menikah itu menjadi sah di mata Tuhan dengan ketentuan seluruh umat Nabi Muhammad sama ketentuannya, kecuali ada, oh bapak saya tidak ada, maka ada solusinya. Puasanya pun sama semua, kecuali sakit ada solusinya. Cara sholatnya pun sama semua, kecuali sakit ada solusinya. Ini ajaran yang relevan. Ini ajaran yang make sense. Ajaran yang benar seharusnya tidak merugikan penganutnya dan tidak merugikan orang lain. Tunjukkan satu ibadah Islam yang merugikan penganut dan orang lain. Kalau saya tanyakan kepada Anda, pikul salib itu ajaran merugikan. Kenapa? Karena manusia diperintahkan untuk menderita. Kami tidak diwajibkan menderita dalam Islam. Yang diwajibkan adalah membela kebenaran, beramar ma'ruf nahi mungkar. Kami upayakan kemuliaan terhadap keluarga kami dan agama kami. Kami diperintahkan begitu. Tidak ada ceritanya di dalam Islam itu diperintahkan Lukas 14:26, barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya, maka tidak bisa jadi pengikutku. Tidak ada seperti itu. Justru ketika kau menjadi mu'alaf, maka orang yang harus kau hormati di kalangan wanita 3 kali derajatnya daripada pria. Ibumu, ibumu, ibumu. Padahal arijalu qawwamuna 'alan nisa. Bayangkan itu. Padahal dalilnya laki-laki itu pemimpin bagi an-nisa. Tapi kamu tahu apa kata Rasul saya? Ibumu, ibumu, ibumu. Apakah ini ajaran setan? Ini ajaran iblis. Bisakah kamu menunjukkan kepada saya bagaimana cara Yesus menghormati ibunya? Bisakah kamu mengajarkan kepada saya bagaimana tutorial menikah menurut Yesus yang dipandangkan Tuhan? Bisakah kamu tunjukkan kepada saya bagaimana cara bersedekah yang baik menurut Yesus? Tidak ada parameternya. Sementara Rasulullah SAW mengajarkan kita sahabat bertanya, wahai sahabatku, aku hanya punya 1 kurma, ya Rasul, maka kepada siapa aku bersedekah? Apa kata Rasulullah? Kau punya 1 kurma, maka yang paling wajib kau berikan sedekah adalah dirimu sendiri. Ini ajaran yang benar, ajaran yang tidak merendahkan harga dirimu sebagai manusia, justru mengeluarkanmu dari kehewanan, menunjukkan jalan yang benar, bagaimana supaya kau dekat kepada Tuhanmu. Tapi ketika kamu bilang ajaran kami ajaran yang benar, apa ajarannya? Ajaran kasih. Oh ya, bagaimana cara mengasihi dirimu? Kamu mau ubek-ubek satu kitabmu itu, kamu tidak akan pernah ketemu bagaimana cara mengasihi diri sendiri dalam Bible. Yang ada ajaran pikul salib, hamba-hamba patuhlah kepada majikan bengis, perempuan patuhlah kepada segala sesuatu kepada suamimu, tidak boleh minta cerai. Sementara di Islam diajarkan bagaimana cara kamu menghadapi anakmu, diajarkan. Ada Quran surah Luqman, ya, ada tentang bagaimana Luqman mengajarkan anaknya. Diajarkan dalam Al-Quran. Bagaimana kondisi sebagai seorang istri itu diajarkan dalam Quran surah An-Nisa. Bagaimana tutorial berhaji, diajarkan bagaimana sholat dalam banyak ayat dan surah dalam Al-Quran, dan itu tidak ambigu dan tidak bias. Makanya kami umat Islam ini tidak ada pertentangan di antara kami tentang hal-hal fundamental seperti rukun iman dan rukun Islam.
Tidak ada. Rukun Islam dan rukun iman itu tidak ada yang berbantah-bantahan, even dia adalah Syiah sekalipun. Kecuali yang memang mengklaim bahwa oh di rukun iman kami ada, di mana dalilnya? Inilah ajaran yang seharusnya kamu bilang benar, karena kebenaran, kamu tahu tidak teori kebenaran itu? Teori kebenaran itu, statement itu terkorespondensi dan koheren sesuai dengan realitas. Ketika kamu bilang saya pengikut Yesus, apanya yang kamu ikuti dari Yesus? Kalau saya bisa mengatakan saya Islam, itu saya memang ada dua konsekuensi. Kalau saya katakan Islam tapi saya tidak mengikuti ajaran Islam, maka saya sejatinya munafik, maka saya sama dengan kaum kafir. Itu kenapa kami umat Islam ini, ketika kami mengaku kami Islam, kami tidak ada enak-enakan gitu. Kami harus mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kami, meletakkan marah dan ramah pada tempatnya. Ketika kami bersalah, Tuhan kami kasih solusi. Apa itu? Bertaubat dan meminta ampun dan perbaiki itu, berhentilah dari perbuatan itu dan berbuat baiklah untuk mengganti perbuatan jahat itu. Jadi ada aturan, ada larangan. Ketika aturan dilanggar, ada solusi. Ketika larangan terlanggar, ada solusi. Itu baru agama benar. Bukan ketika kamu melanggar aturan maka didamaikan. Ya, minum darah Tuhan. Itu tidak men-trigger manusia untuk menjadi lebih baik, justru menjadi NPD. Jadi NPD orang-orang yang pokoknya tenang bro, kita udah jadi anak Tuhan, surga udah kita wariskan bro. Yang penting kita minum darah Tuhan, daging Tuhan. Bahkan salah satu soteriologi Calvinis mengajarkan apa? Keselamatan bukan karena perbuatan baik, bertentangan dengan pengajaran Yesus, di mana Yesus berkata, perempuan ini diampuni dosanya karena dia banyak berbuat kasih. Justru perkataan Yesus sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad bahwa Al-Quran menegaskan yang mendapatkan jannah adalah beriman dan beramal soleh. Keduanya ini harus sejalan. Karena yang namanya iman itu ikrarnya di lisan, tasdiknya bil kolbu, dan kemudian diamalkan. Kalau lu cuma bilang gua Islam bro, lu cuma bilang kalau lu Islam, tapi lu tidak menjalankan ajaran Islam, cair dong, gitu ya. Insyaallah tabarakallah, buat pemberi gift semoga Allah ampuni dosa saya ya. Itu aja, saya beristighfar aja kepada Allah kalau dapat gitu ya. Itu. Terima kasih buat Bang Raja. Semoga Allah merahmati. Teman-teman jangan lupa juga dikasih gift saudara kita malaikat hati santu ini, apresiasi sebagai penanya oten yang luar biasa. Jarang-jarang bersabar mendengarkan Bunda Gembala bicara, kemudian pertanyaannya pun berkualitas. Bahkan pertanyaannya membuat Bunda Gembala merinding. Ini tanda-tanda orang cerdas. Dalam ranah psikologi, dalam ranah pendidikan, ciri-ciri anak cerdas itu pertanyaannya berkualitas. Pertanyaan dari abang kita ini luar biasa berkualitas. Salam hormat, salam santun, salam toleransi, respect kepada Anda. Kalau bisa dikasih gift teman-teman. Luar biasa, jarang-jarang kita ketemu begini. Ya, monggo dilanjut abangku, kalau kepanjang Bunda Gembala nanti kita penekanan, kita elaborasi lagi, tapi kita penekanan aja. Silakan. Ya, silakan Bang Malik, silakan. Luar biasa sekali yang Uni Rifa menjelaskan dan memberitahukan. Saya benar merasakan di hati saya, dan saya sangat meyakinkan itu karena menjelaskan detail dari sejarahnya, dari kebenaran yang ada dalam Bible dan dengan Al-Quran, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, dan percayalah kepada Allah. Dan dari tadi saya menyimak dan mendengarkan, cuma selama ini yang membuat saya berat itu adalah keikhlasan. Mengapa keikhlasan itu paling terberat di dunia ini? Saya mungkin tanggapi itu, bro. Tugas kita sebagai manusia ini adalah berusaha, belajar, dan mencari. Biarkan semua urusan Tuhan. Tuhan yang berhak menentukan apakah kita ini diselamatkan atau tidak. Tapi percayalah satu hal, dalam Al-Quran saya dijelaskan bahwa Allah saya bukan Tuhan yang zolim. Allah saya itu memiliki sifat yang paling utama yang tiap hari kami sebutkan adalah sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka ketika Allah sudah mencintai hambanya, tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang mampu menghalangi ketika hidayah itu sudah masuk ke dalam kolbu. Makanya ada para mu'alaf yang itu walaupun diusir dari rumahnya, walaupun kehilangan harta bendanya, walaupun dia berbeda keyakinan dengan orang tuanya, dia tetap teguh karena tidak ada satupun makhluk yang bisa menghilangkan keimanan di hatinya kalau Allah sudah mengizinkan hidayah itu masuk ke kolbunya. Maka tugas Anda hanyalah usaha dan tunggu itu. Kalau Allah
yang lebih tahu isi hati Anda memilih Anda menjadi orang yang beragama Islam, menjadi mu'alaf, dilembutkan hatinya, itu tapi saya pikir ya itu pilihan Anda. Makanya saya bilang surga neraka itu pilihan kita. Bukan karena saya menjelaskan kepada Anda berubah jadi Islam, makanya saya nggak berani mengatakan saya mengislamkan, itu nggak berani. Tetapi Anda yang memilih. Sebenarnya Anda, para mu'alaf ini, Bang Faruk ini dan teman-teman mu'alaf, ketika mereka menjadi Islam itu bukan karena orang lain, tapi karena pilihan mereka. Kenapa? Berbuih pun mulutnya Bang Faruk dan Bunda Gembala, kalaulah memang kafaro, menutup diri dan tidak mau menerima, jungkir balik Bang Faruk ini kaki ke atas kepala ke bawah, tidak akan ada yang Islam kalau memang orangnya menolak. Maka sesungguhnya adindaku, kembali lagi saya tegaskan perkataan Tuhan saya dan Nabi saya Muhammad SAW yang memuliakan para nabi semuanya. La nufariku baina ahadim min rasul, kata Allah saya, tidak ada perbedaan antara nabi itu dan rasul itu, sama saja mereka dimuliakan. Makanya kami umat Islam nggak berani, wah Nabi Muhammad lebih mulia daripada Nabi Musa. Nggak ada. Di Al-Quran kami nama terbanyak yang disebutkan adalah Nabi Musa. Di Al-Quran kami orang yang dikatakan tidak disentuh oleh setan, bahkan dia wajihan di dunia wal akhirah, adalah Nabi Isa. Di Al-Quran kami bapak orang beriman adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kami tidak berani hanya lebih memuliakan Nabi Muhammad. Tidak, Nabi Muhammad pun tidak sudi dia lebih dimuliakan daripada nabi lainnya. Bagaimana mungkin orang ini dikatakan adalah pengikut setan? Dia mengajarkan kepada kami, jangan kami hanya memuliakan satu nabi, karena itu terjadi di sebuah hadis. Ada seorang sahabat yang menampar orang Yahudi karena memuliakan Nabi Musa. Maka sahabat ini merasa tersakiti dengan kemuliaan yang diberikan hanya kepada Nabi Musa. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, jangan lebih memuliakan aku daripada Nabi Musa. Kenapa? Waktu aku dibangkitkan kembali, aku melihat Musa juga sudah bangkit memegang aras Allah. Artinya apa? Nabi Muhammad justru mengajarkan kami memuliakan Nabi terdahulu. Masa ini diajarkan adalah ajaran setan? Tidak mungkin seorang yang bernama Muhammad ibnu Abdullah ini ya adalah seorang yang membawa ajaran setan menurut Yesus. Kenapa? Anda baca Matius pasal 7 nomor 18. Kalau Anda betul-betul mengikuti Yesus, Matius pasal 7 nomor 18 ini telak sekali. Ya, kalau kalian bisa membantah, saya tunggu bantahan kalian. Apa kata Yesus terkait nabi palsu? Ciri-ciri nabi palsu itu adalah tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Muhammad ibnu Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kecil diakui sebagai Al-Amin, bergelar Al-Amin dan amanah terpercaya. Bahkan kafir Quraisy itu kalau mau pergi meninggalkan barangnya kepada Nabi Muhammad ini. Seorang wanita bangsawan kaya raya bernama Khadijah pun mengakui, kamu adalah orang yang menyambung silaturahim, kamu adalah orang baik-baik, gak mungkin Tuhan menghendaki keburukan terhadapmu. Ketika orang ini khawatir dengan dirinya, bertemu dengan malaikat Jibril yang menyampaikan pesan Allah kepadanya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dia turun bertemu istrinya, minta diselimuti. Lalu apa kata istrinya? Istrinya bersaksi orang ini orang baik. Ingat saudaraku, yang paling kenal kita baik buruknya adalah orang terdekat kita. Kalau ada seorang suami dikatakan buruk oleh istrinya, bisa jadi itu benar, tapi kita selidiki juga dulu. Nah, jadi ketika seorang istri Sayyidah Khadijah mengatakan, bagaimana mungkin Tuhanmu berkehendak yang buruk kepadamu? Kamu orang yang menyambung silaturahim, kamu adalah orang baik, bagaimana mungkin Tuhan berkehendak keburukan kepadamu? Apa kata Yesus? Matius 7:18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Bagaimana mungkin Muhammad ibnu Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang terakreditasi baik, orang yang dinilai baik, tiba-tiba menjadi pembawa ajaran setan, yang mana ajaran yang dituduhkan ajaran setan adalah berbuat baik kepada istri, ibumu 3 kali dimuliakan, ya, berikan nafkah kepada istrimu, mahar kepada istrimu, lakukan keluargamu dengan cara baik. Maka ini ajaran setan kah? Dan bahkan Yesus menegaskan ciri-ciri nabi palsu itu. Tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Jadi kalau ada seorang Rasul Tuhan, mantan penjahat, pohon yang buruk, kata Yesus tidak mungkin berbuah baik. Ya, maka ketika Nabi Muhammad SAW diklaim oleh Allah dalam Al-Quran, dalam hadis dikatakan dia tidak pernah berdusta. Kalian cuma satu aja bikin agama Islam ini berantakan, tuh cuma satu aja. Sebenarnya banyak ciriin Allah.
Cuman saya tantang kalian untuk kalian membuktikan bahwa Islam ini bisa hancur lebur dengan statement kalian. Buktikan kepada saya dari 7.000 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan beserta hadis maudhu dan doif lainnya. Tunjukkan dalam 114 surah Al-Quran dan literasi dari non-Islam, dari Josephus, dari Flavius atau siapa nama kok Josephus Flavius, dari siapa namanya Johannes Damaskus, dari Sabeus. Tunjukkan kepada saya sirah nabawiyah, apapun literasi yang kalian bisa tunjukkan ke hadapan kami umat Islam. Tunjukkan satu saja bukti bahwa Nabi saya pernah berbohong. Tunjukkan. Kalau tidak ada bukti Nabi saya pernah berbohong, kenapa Anda tidak percaya kepada yang beliau sampaikan? Apa yang menghalangi Anda? Ikhlas tadi memang. Takut Anda dengan dunia Anda yang tidak hanya duniamu adikku, nggak sampai 100 tahun dek. Saya nih udah 38 tahun, paling banter hidupku tuh 20 tahun udah panjang kali kurasa. Dirimu pun begitu. Andai umurmu 25 sekarang ini, nggak akan nyampe lagi 100 tahun lagi kau hidup dekku. Jangan kau pertaruhkan hidupmu yang cuma 100 tahun ini. Di dalam kitabmu dan di dalam kitab saya, waktu Tuhan dan waktu manusia itu berbeda ribuan kali lipat. Ketika kita di hadapan Tuhan itu lama panjangnya, jangan sia-siakan waktumu menyembah kepada sesuatu yang bukan Tuhan, mengikuti yang bukan firman Tuhan, menjalankan ajaran yang dibawa oleh manusia yang tidak ada kaitannya dengan nabi-nabi agama samawi. Berbahaya untuk berbahaya untuk keselamatan akhiratmu. Itu yang paling panjang kehidupanmu. Renungkan itu, jangan pertaruhkan dekku. Ingat sekali lagi ini, makananmu yang kau makan seenak apapun, rendang cap uniriva yang kau makan itu hanya sampai di tenggorokan ini. Berapa jengkal kenikmatannya dek? Ketika makanan masuk ke lambung, kau masih merasakan nikmatnya? Tidak, bahkan kau keluarkan lagi dari lambungmu itu sudah muntahan yang menjijikkan. Makanan yang kau cicip itu tidak sampai 2 jam kau kunyah-kunyah, enak, tidak ada dek. Ketika lambungmu sudah penuh, rasa keinginan makan itu pun terhenti dek. Artinya kenikmatan dunia ini hanya hitungan detik saja, menit saja. Begitu juga ketika kau berhubungan badan dengan istrimu, tidak ada kau yang nyampe 2 hari 2 malam menikmati klimaks itu. Begitu juga ketika kau berpakaian bagus, memiliki tas mahal, tas mewah, nggak ada kau nikmati itu 200 tahun kau pakai. Rumah yang kau dirikan megah mewah itu nggak akan kau tempati selama 300 tahun dekku. Apa yang kau takutkan? Sedangkan tangan kau yang memegang kekuasaan di tanganmu ini aja, tanganmu ini dalam sepersekian tahun lagi sudah bergetar. Nggak ada lagi kekuatannya. Itu yang kau takutkan hilang dari dalam hidupmu. Orang tuamu yang melahirkanmu, yang memberikan makan kepadamu, tidak mampu menyelamatkan kau dari liang neraka kalau kau tidak menyembah kepada Tuhan yang benar. Tapi ketika kau menyembah Tuhan yang benar, kau insya Allah diberi kesempatan menyelamatkan menyelamatkan mamamu dan bapakmu selagi mereka masih hidup. Masih ada potensi kau menggeret mereka ke dalam surga Tuhan. Tapi ketika kau ketakutan, kau takut tidak dapat apa-apa di dunia ini, ya Allah, dek, kau lihat orang-orang yang kaya raya itu, mereka mencari harta benda, setelah terkumpul akhirnya mereka keluarkan uang untuk apa? Botok, suntik putih, membuat kerutan hilang, yang itu hanya bertahan berapa tahun. Setelah itu ketika umur 60 tahun mereka sibuk cari Tuhan, sibuk mereka beramal, saya mau bersedekah ke sana kemari, ke sana kemari. Ketika muda mereka kejar dunia. Jangan dek kau pertaruhkan akhiratmu adekku. Bayangkan dek, seandainya Yesus itu Tuhan, ya, seandainya Yesus itu Tuhan, surga yang dijanjikan surga seperti apa? Kau tidak lagi suami istri dengan istrimu, kau tidak lagi melihat ibumu dalam keadaannya sebagai ibu, bahkan kau pun dijanjikan dengan surga yang, mohon maaf kata beberapa Kristen, tidak ada kelamin lagi, tidak ada kenikmatan apapun. Apa betul seperti itu yang dijanjikan oleh Tuhan? Bayangkan ketika Yesus itu betul-betul Tuhan, kamu akan sesurga dengan Hitler. Hitler membunuh 6 juta jiwa Yahudi, tapi dia masuk surga dek.
Kenapa? Darah Yesus. Bayangkan kalau kamu adalah Yesus betul-betul Tuhan. Yang masuk surga adalah pemakai narkoboy di Philadelphia karena darah Yesus. Gak peduli mereka. Gak peduli mereka itu baik dan buruknya. Yang penting darah Yesus. Bayangkan Mungkin deh, kamu izin Uni. ya silakan Bang. Izin, Uni. Mungkin mau saya tambahkan ini sedikit, ya. Di sini kali ini Bang Faru coba sampaikan kepada si malaikatnya itu dengan dalil akli. Akli yang kugunakan ini adalah akli ketika aku masih Kristen dulu, sama seperti dia ini. Tadi kan si malaikat ini kan mengutip kata ikhlas, betul, malaikat. Malaikat. Yang penting ada ikhlas di dalam diri, kan gitu, malaikat. Malaikat. Kamu tadi Halo, mengatakan Dek. ada ikhlas nggak? Jadi Halo. aku angkat deh. Halo dekku, coba dibuka Malaikat. mic-nya. Ketiduran dia gara-gara aku Bang. Jadi begini Uni, ya. Ini buat teman-teman juga di bawah menyimak ya. Teman-teman Kristen pernah berpikir nggak? Pernah berpikir nggak? Ikhlas ini, kata ikhlas ini harus ada di dalam diri Kristen atau ada di dalam diri Tuhannya? Kenapa saya tanyakan ini? Ini pemikiran saya dulu. Ketika di Kristen, saya yang harus ikhlas bertobat kepada Tuhan, atau Tuhan yang harus bersedia, atau Tuhan yang harus ikhlas mati untuk saya? Gimana coba? Saya yang harus ikhlas, taubat, minta ampun kepada Tuhanku atas dosa-dosaku, atau Tuhanku yang harus ikhlas mati untukku? Dogma dan doktrin dalam iman Kristen ya selalu menggiring Tuhan itu yang harus mati, harus ikhlas mati untuk kami. Berarti di dalam iman Kristen kan gitu, di dalam iman Kristen yang memiliki sifat ikhlas itu harus Tuhan, bukan hamba. Nah, ketika sifat ikhlas itu harus ada pada diri Tuhan, tak harus ada pada diri hamba. Tanya teman-teman Kristen dalam dirimu sendiri, sebenarnya Tuhan itu siapa? Yesus atau kalian? Siapa yang jadi Tuhan sebenarnya? Sebenarnya siapa yang kau pertuhankan? Kamu yang mempertuhankan Yesus atau kamu yang mempertuhankan dirimu sendiri? Karena apa kau bilang katakan gitu Faru? Karena kamu yang memaksakan harus ada keikhlasan dalam diri Yesus ketika dia mati untuk kamu di kayu salib menebus dosa-dosa. Malaikat. Mungkin dia ini Bang Faruk, mungkin kita kasih kesempatan ini dulu. Bang, aku teleponan dulu, dilanjut ya Bang, aku close cam ya Bang. Ya, siap ini. Jadi pemikiran-pemikiran seperti itu, ya, itu nggak akan hadir dalam diri kita kalau kita tidak berupaya menghadirkan pemikiran itu dalam pikiran kita. Kalau kita tidak berupaya menggunakan akal kita, masuk akal nggak teman-teman? Kan masuk akal. Dalam iman mereka, Tuhan itu yang harus ikhlas. Ikhlas apa? Dia harus ikhlas turun ke dunia jadi manusia melalui rahim Maria. Dia harus ikhlas diolok-olok, dia harus ikhlas dianiaya, dia harus ikhlas dimaki-maki, diludahin, dia harus ikhlas dibunuh. Semua keikhlasan itu harus ada pada diri Tuhan. Sementara umatnya Kristen nggak perlu ikhlas. Mereka hanya ikhlas pada satu hal apa? Mereka ikhlas menerima Tuhan mati untuk menebus dosa-dosanya. Yang jadi pertanyaan, masuk akal nggak? Ketika Tuhan yang dipaksakan ikhlas, sementara hamba memaksakan keikhlasan harus ada pada diri Tuhan. Makanya ya saran saya buat si malaikat ya, sebenarnya hidayah itu sudah ada di depan matamu seiring ketika di awal sekali kau mencari kebenaran dalam dirimu, tapi hanya kau dan Allah lah yang tahu hal apa yang membuatmu menahan diri dari hidayah yang telah ada di depan matamu. Ya, sembari menunggu si malaikatnya, coba naikkan hoten yang lainnya. Moderator, silakan.
Ya, oke. Libra, selamat bergabung. Libra. Libra. Halo, Libra. Ya, Ampi, silakan. Kalau mau berdiskusi, dibuka kameranya, Dinda Ampi, silakan. Ampi. Dinda Ampi. Halo, abangku. Ya, diaktifkan kamera, silakan, Dinda. Oke, sabar. Silakan, Ampi. Ya, silakan, Dinda. Selamat sore, Apa yang abangku. kita bahas? Silakan. Oke, abang, tadi saya ada menyimak sedikit Gimana? terkait pemaparan dari Unilever. Gimana? Tadi saya ada tadi ada ikuti yang tadi Unilever ada sampaikan Apa yang terkait Tuhan yang benar. Terkait Tuhan yang benar itu menurut Islam. Tapi Uni sudah turun, jadi saya mau bertanya, tapi Uni sudah turun. Jadi saya tanya saja buat ini Bang Faruk. Bisa kah? Ya, silakan, Dinda. Abangku, saya mau bertanya tentang apakah Tuhan itu perkataannya itu tidak bisa dirubah dan itu paling benar. Menurut abang bagaimana? Pernyataan itu benar atau tidak? Apakah perkataan Tuhan itu tidak bisa dirubah dan benar? Oke, dari mana kamu bisa mengetahui perkataan Tuhan? Ya, dari Alkitab maupun dari Al-Quran. Ini kan Islam dulu kan? Kamu bahas Islam ini kan? Iya kan? Iya, Jangan iya. bahas-bahas dulu Bibelmu, gitu loh. Iya. Tuhan dalam Islam kan? Pemahaman Islam untuk Tuhan dalam Islam kan? Atau universal ini? Ini dalam Begini, Islam yang Abang. kamu kaji ini atau universal? Iya. Islam. Pertanyaan saya begini, universal artinya begini, kata Tuhan itu mulai dari Abraham sampai kepada Muhammad itu kan dinyatakan bahwa Tuhan itu benar-benar ada dan ada perkataan-perkataannya mungkin ada di Bible dan ada di Al-Quran juga. Makanya saya tanyakan apakah pernyataan Tuhan ini atau kata-kata Tuhan ini benar dan tidak dapat dirubah lagi. Begitu abangku. Oke. Menurut abang Ya, bagaimana? ini satu-satu dulu, jangan dicampurkan dulu antara Islam sama Kristennya. Kita mulai dari mana dulu ini? Dari pemaparan pemahaman Islam atau dari pemahaman Kristen? Jangan dicampur-campur gitu loh. Ya, Dari mana dulu kita berangkat ini? Kita mulai dari mana dulu nih? menurut abang itu abang kan agama Islam, jadi abang memaparkan melalui agama Islam dan paralelkan dengan mungkin Kristen atau Yahudi. Begitu. Jangan. Saya tidak sepakat kalau bawa Yahudi. Kalau Yahudi kita libatkan, berarti kita debat 3 orang. Harus ada Yahudi di tengah-tengah kita. Berarti antara Islam dengan Kristen dengan bawa Bagaimana? Yahudi.
Oh, kalau begitu abang, kalau kita berdebat secara Kristen, berarti abang tidak boleh pakai juga ayat-ayat di dalam kitabnya kitab Yahudi, yaitu Perjanjian Lama, karena di sana itu tercatat Ya sudah, nggak apa-apa, kita hal-hal yang tinggal. Iya, nanti kita tinggal. Kalau itu Ya. mau kamu, kita tinggal. Berarti perjanjian lama jangan dipakai ya. Itu kan. Perjanjian lama, Tapi kisah seringkali- perjanjian lama jangan dipakai jadi dalil dalam diskusi ini gitu. Oke lah, oke. Kalau begitu, begini Gitu. abangku. Oke, Setiap ya. kali abang bertanya, abang tidak boleh juga menggunakan Perjanjian Lama untuk menjusti saya, abangku. Begitu. Ya udah silakan. Kalau kamu memang maunya seperti itu ya udah. Kita tutup ya perjanjian lama, kita tutup ya. Selesai ya. Kita tutup ya. Dah tutup. Dah silakan. Apa yang mau kita kaji? Nih kita tutup perjanjian lama. Oke. Tuhan yang benar. Itu tadi di awal kamu katakan kan. Apakah perkataan Tuhan itu benar? Itu tadi yang ditanyakan Nampi. Iya. Dan tidak dapat dirubah-rubah lagi. Oke. Ini versi Islam dulu ya. Ya, Islam dulu ya kita kaji nih ya. Nanti kita baru ke Kristennya, oke? Oke. Dari mana kamu mengetahui perkataan Tuhan di dalam iman Kristen, di dalam iman Islam? Dari Ya, dari Al-Quran. Al-Quran. Nah, gitu ya diskusinya kan. Al-Quran. Nah, tadi kamu katakan apakah perkataan Tuhan itu bisa dirubah-rubah, gitu kan? Itu, oke. Pertanyaan saya, apakah perkataan Tuhan itu bisa dirubah atau tidak? Oke. Jawab tidak. Apakah perkataan Allah itu bisa dirubah? Perkataan Allah yang kita maksud di sini adalah perkataan Allah yang telah tertuliskan di dalam mushaf Quran. Nah, saya jawab tidak. Kenapa tidak bisa dirubah, Faru? Karena ada disiplin ilmu, karena Al-Quran kami atas izin Allah diterima oleh Nabi kami orang Arab. Ya, bahasa yang disampaikan dengan bahasa Arab, dan bahasa Arab itu memiliki disiplin ilmu ketika ingin memahaminya, dan memiliki disiplin ilmu untuk melindunginya. Dari mana? Dari perubahan, gitu loh, dari perubahan zaman. Setiap kultur bahasa yang akan berubah. Kalau bahasa Arab itu tidak akan pernah mengalami perubahan. Kalau sekarang dalam bahasa Arab kata kalla sekali-kali tidak, maka 1600 tahun yang lalu orang Arab ketika mengatakan sekali-kali tidak, mereka juga mengatakan dengan perkataan kalla. Tak bisa berubah ya. Nah, jika memang si Ampi mengatakan ada yang berubah, silakan tunjukkan datanya. Adakah perkataan Allah yang telah tertuliskan dalam mushaf Quran itu yang berubah? Silakan. Oke, dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa Allah itu tidak serupa dan segambar, dan dia sajalah yang disembah. Kecil kali suaramu. Kecil kali suaramu. Abangku, dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah itu tidak serupa dengan apapun dan tidak dapat disamakan dengan apapun, dan dia sajalah disembah, tidak ada lain yang disembah lagi. Betul tidak, abangku? Ya, dalam surah Asy-Syura ayat 11 ya, laisa kamitslihi syai'un. Ya, bukan setara, bukan sama dengan makhluk. Dia tidak. Nah, apa yang mau ditanyakan di situ? Dan tidak dapat disembah dan tidak boleh disembah orang yang lain lagi selain Allah saja. Betulkah, abangku? Iya. Ya, manusia itu hanya menyembah kepada Allah Benar. saja. Ya. Nah, tidak ada lagi yang harus disembah. Coba abang buka di surat Anas ayat 1. Surat Mana? Anas ayat 1. Surat Anas ayat Ya. 1. Iya. Coba abang buka dulu. Apa yang mau tanya di situ, Dinda? Nah, di situ kan dikatakan begini kepada Muhammad bahwa
menyembah kepada manusia, Allah manusia, Tuhan manusia. Itu maksudnya bagaimana, Bangku? Karena tidak ada lagi yang disembah selain Allah. Kenapa di situ diperintahkan kepada Muhammad untuk menyembah Tuhan manusia di situ? Loh, surah An-Nas ayat 1 kan? Iya. Di situ nggak ada kata sembah loh. Aku berlindung kepada Sabar ya, saya. manusia. Ya, berlindung Aku itu kan berlindung Tuhan kepada manusia Tuhan itu berarti manusia. Tuhan itu kan Gimana? iya, Bangku, maksudnya Tuhan manusia di situ kan pasti kan berlindung kan untuk disembah kan, berlindung Siapa nggak kepada tahu yang Tuhan menafsirkan? itu kan Tuhan. Iya, tapi di situ itu tidak dalam konteks sembah. Abang, Dia berlindung, aku berlindung kepada Tuhan Tuhan manusia. Tuhan manusia. Ada Tuhan manusia Iya. di situ. Tuhan manusia kan yang tadi ayat pertama dikatakan bahwa tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah itu kan Tuhan. Allah itu kan Tuhan. Tidak ada yang serupa dan setara dengan Dia lagi. Kalau ada Tuhan lain, berarti Tuhan itu sama dengan Allah juga karena Allah disebut Tuhan. Begitu, Abangku. Berarti perkataan kan yang pertama ini, Ampi. dibatalkan Iya. oleh ayat ini. Ya, itu ya apa yang kau sampaikan tadi, ya sebarang ya bisa jawab ya. Wajar teman-teman. Si Ampi ini punya pemikiran seperti itu. Tapi di dalam meja diskusi jangan paksakan pemikiran dan pemahamanmu seperti itu. Karena apa bisa begitu? Pemikiran si Ampi berpuluh-puluh tahun lamanya dia menyembah pada manusia. Konsep ketuhanan yang ada dalam pikiran dia, mindset dia, ya memang seperti itu berpuluh-puluh tahun lamanya. Tapi jangan dipaksakan ke dalam iman Islam seperti itu, nggak boleh. Pertama analoginya begini, dengar dulu Ampi, sama analoginya gini. Aku berlindung kepada Presiden Republik Indonesia. Siapa Presiden Republik Indonesia? Abang kata Tuhan itu berarti sudah serupa dengan Tuhan, begitu. Karena tadi di ayat pertama dikatakan bahwa tidak ada yang serupa maupun setara dengan Allah itu. Allah itu kan disebut Tuhan. Kalau ada Tuhan yang Allah perintahkan untuk Muhammad berlindung kepada Tuhan itu, berarti Tuhan itu setara dengan Tuhan yang perlu disembah. Begitu, Abangku. Ya itu kan mimpimu, itu mimpi dan angan-anganmu. Jangan kau paksakan lah. Tidak, Kalau gitu ngapain diskusi kita kalau kau paksakan ya apa mau mimpi dan angan-anganmu di sini? Gak usah diskusi lagi kita. Ya udah kau buka komal sendiri, kau ajukan pertanyaan sendiri, kau jawab sendiri, udah selesai. Nggak ada kau. Ngapain lagi kau bertanya kalau kau atur jawabanku? Coba, Tuhan itu siapa? Tuhan itu siapa dong? Tuhan itu apa? Coba, Tuhan itu apa? Oke, Tuhan itu yang diibadahi, penguasa, pencipta alam semesta. Itu Tuhan. Siapa dia? Allah, Rabbul Alamin. Nah, sekarang Allah ini Allah yang Tuhan yang diibadahi, disembah, dan Maha Pencipta ini menyuruh Muhammad untuk menyembah Tuhan manusia, bersandar kepada Tuhan manusia. Tuhan yang mana lagi yang dirujuk si Allah ini? Itu pertanyaannya. Dengar lagi, nih. Makanya aku bilang bahasa Arab itu harus dipahami grammarnya. Ini, tengok, bergua cari. Jangan nangis Pak Ampi. Nih, Ampi. Di sini diawali dengan kata kul. Oke, proses turunnya wahyu disampaikan oleh Jibril, dibawa oleh Jibril wahyu itu kepada Nabi Muhammad SAW. Kul ini perintah. Perintah kepada siapa? Kepada yang menerima wahyu. Katakanlah
Kepada siapa? Makanya penjelasannya ada di sini. Nabi Muhammad SAW. Nah, katakan apa yang disuruh Nabi Muhammad SAW mengatakannya. Inilah perkataan yang diperintahkan untuk dikatakan oleh Nabi. Aku berlindung kepada Tuhan manusia. A'udzu birabbin nas. Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyembah kepada Tuhan manusia. Nih, kita baca aja nih lengkapnya ya. Abang, pertanyaannya Tuhan manusia. Malikin nas. Dengar dulu. Ini Dinda, ini kita baca terus. Makanya jangan dipotong sampai ayat 1. Masih di Surah ayat Nas yang itu bukan tadi, ayat 1 aja. Iya, ini dia. Inilah dia. Ini ayat pertama kan? Ya, ini ayat yang pertama. Ini ayat yang kedua. Oke. Nih. Ilahin nas. Di sini tertulis kata ilah. Sembahan manusia. Min syaril waswasil khannas. Dari kejahatan setan pembisik tersembunyi, yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas. Ini semua perintah dikatakan kepada Nabi untuk mengatakannya, dari golongan jin dan manusia. Siapa Tuhannya manusia itu tadi? Kita buka dalam surah Al-Fatihah ayat yang pertama. Ayat yang kedua nih. Al-Fatihah nih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi siapa Tuhan manusia itu tadi? Allah itu sendiri. Sudah paham Dinda Ampi? Dinda Ampi? Ampi? Dia berupaya teman-teman, dia berupaya untuk melintir. Jadi mirisnya hati ini sebenarnya nih teman-teman Oten ini, ya, dia berupaya menjadikan kita seperti mereka. Mereka bertuhankan manusia, dia berharap Islam juga sama, bertuhankan manusia. Kan sama halnya ketika katakan aku berlindung kepada Presiden Republik Indonesia. Siapa Presiden Republik Indonesia? Bapak Prabowo Subianto. Kan gitu. Oke, kita naikkan lagi yang lainnya lah. Naik lagi Dinda Ampi, Dinda naik lagi Dinda. Kalau mau lanjut diskusinya naik lagi Dinda. Raja Petualang. Kalau bertanya sama Ampi ada pertanyaannya bang, pasti lucu jawabannya. Yuk, naikkan lagi moderator. Nggak bisa. Al-Quran itu nggak bisa kalian pelintir, nggak bisa kalian framing, nggak bisa. Karena kami memahaminya itu bukan dengan terjemahannya, tetapi melalui original teksnya. Dan kami itu dituntut dengan disiplin ilmu untuk memahami original teksnya. Ya, kaidah bahasa yang paling kaya itu bahasa Arab. Itu bahasa Arab ya. Paling kaya. Kenapa? Satu kata itu bisa bermakna banyak kali maknanya, satu kata gitu loh, tergantung kata penghubungnya apa, kata sebelumnya apa, kata setelahnya itu apa, tergantung. Nggak bisa dia hanya difahami dengan kata apa, akar katanya saja, nggak bisa begitu Dinda. Yuk naikkan lagi yuk. Kau juga menjelaskan ayat sesimpel itu bertele-tele. Bertele-tele. Kok bertele-tele? Satu ayat aja ke bawah. Al-Fatihah ayat 2. Ya Idrom, diberkatilah bunda ini. Oke.
Chelsea Football. Halo Chelsea. Chelsea Football. Chelsea. Halo. Lagi di jalan. Iya, lagi di jalan mau naik Komal bang. Gimana sih ya bang nih? Ini rinduku padamu. Wah, kok gak aktif semua nih orang ini. Ranwik. Ini kan lagi moderator, aduh ada moderator di bawah ya. Halo, botak, gabung. Halo. Assalamualaikum Bang Barok. Assalamualaikum. Silakan bang, ada sampaikan bang. Assalamualaikum Bang Barok. Assalamualaikum semua saudara-saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bang. Oke, Aisyah, selamat bergabung Aisyah. Apa ini? Gondal, selamat bergabung Aisyah. Mana kamu ini? Aris, selamat bergabung Aris. Halo. Ya, Islam Kristen Aris. Aku mualaf. Gimana? Mualaf. Ya, bisa diulang dua kalimat syahadatnya. Aku udah mau lagi 2 kalimat syahadat. Saya tinggalkan sholat. Gimana? Aku udah galak lagi sholat, udah galak lagi syahadat. Gak mau lagi. Jadi Ini Bang Warung, hotel biadab ini penipu nih. Bukan penipu, itu anak-anakku Islam ngalah. gila kok ya. Kalian jadi binatang jangan bangga, kenapa sih? Orang kalau jadi penipu, perampok, bangga is okay lah, ada keuntungan bagi dia. Ini kok jadi binatang kok bangga ya? Mawar Zebua. Aduh, ngelag aku bang. Lumayan lah. Makan-makan. Halo, Mawar Zebua. Mawar Zebua. Halo, selamat sore saudaraku. Makan aja undang-undang nanti. Iya, Mawar Zebua. Siapa namanya si orang-orang apa ini? Iya, Mawar Zebua, Islam Kristen. Mawar. Oke, Putra, selamat bergabung Putra. Putra, Ya, selamat sore. apa ya? Putra Sil, Islam Kristen. Kristen saudaraku. Iya, silakan Dinda, diaktifkan kameranya. Kalau mau bertanya ke Bang Faruknya silakan. Ya, saya mau bertanya, hotel nggak punya syarat kawin? Ya silakan. Emangnya Kak? Iya, saya tanya, apakah Kristen itu punya syarat kawin? Syarat kawin contoh, apakah Yesus pernah berkata, jika seorang laki-laki di antara kamu ingin menikahi seorang wanita, maka seorang laki-laki itu harus begini, seorang perempuan itu harus begini, aturan gitu loh. Oh, aturannya. Ada nggak?
Diciptakan ketentuan. ada ya saat mujizat pertama ya dia membuat anggur. Mana? Di ceritanya mujizat pertama Tuhan kita ya Tuhan Yesus. Bukan, saya nggak nanya mukjizat. Yang saya tanyakan, adakah syarat-syarat sah perkawinan dalam iman Kristen, atau ya apa ketentuan di dalam iman Kristen sebuah pernikahan itu dinyatakan sah? Apa ketentuannya? Tolak ukurnya apa gitu? Ya orang kalau kita agama Kristen menikah ya kita diberkati ya. Biar kita dipahami tentang pernikahan itu tidak main-main gitu. Iya, siapa yang mengajari sakramen perkawinan dalam iman Kristen? Ya pendeta ya. Karena pernikahan hanyalah pendeta yang bisa menikahkan ya, nggak bisa menjadi. Tidak, yang mengajarkan. Yang mengajarkan kepada pendeta siapa? Yang mengajarkan kepada pendeta ya, pendeta itu meminta kepada Tuhan menuntun jalan ya, meminta jalan ya. Jadi ya di mana tertulis? Di mana gitu. tertulis gitu loh. Ketentuan kawin dalam iman Kristen itu tertulis di mana? Syarat dan ketentuan kawin dalam angan-angan Kristen itu di mana gitu loh. Oh, mau ayatnya dalam Bible? Iya, iya. Oh, saya lihat ya, saudara. Iya. Tertulis di mana? Kalau nggak ada di Bible nggak apa-apa. Coba dicari di surat kabar, di koran atau di majalah Bobo, nggak apa-apa. Di mana tertulisnya? Putra. Ya, saudara, tuh di dalam Markus 10 ayat yang ke-9. Markus 10 nomor 9. Oke, coba bisa tolong dibacakan? Ya, saudara, saya tadi lihat dari Google ya tentang ayatnya ya. Saya tidak di rumah, saya ada olahraga deh. Sempat. Oh, Markus 10 nomor 9. Iya. Markus 10 nomor 9. Iya, ayat 9. Oh, coba kita bacakan ya. Markus 10 nomor 9. Sebentar. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saya nggak tanya tentang cerai. Iya, itu. Saya nggak tanya tentang cerai. Nggak tanya itu. Pernikahan. Nggak boleh kita senak-senak jidat. Itu kan setelah menikah. Itu kan setelah menikah loh, Dinda. Yang saya tanyakan syarat-syarat sah mau kawin. Contoh nih, anak laki-lakimu mau mengawini seorang perempuan Kristen juga. Gitu loh. Syarat-syaratnya apa nih supaya perkawinan itu dinyatakan sah? Nggak bisa dipisahkan. Sebab apa yang sudah dikuduskan nggak bisa dipisahkan gitu. Enggak, saya nggak bilang dipisahkan loh. Siapa yang mau memisahkan orang itu? Iya, Bang. Saya nggak nanya dipisahkan gitu loh. Iya, itu contoh ini syaratnya, coba Bang. sih. Enggak, syaratnya itu kan udah menikah mereka. Iya, itu nggak bisa dipisahkan, itu syaratnya. Hah? Itu syaratnya, Bang. Tidak, seandainya nih kamu mau menikahi seorang perempuan, ya kan? Syarat-syaratnya supaya perkawinan itu sah, itu harus gimana? Harus ngapain gitu loh? Ya, kan, ya harus saya harus diberkati lah sama Tuhan lah. Oke, siapa yang ngajarkan seseorang itu dinyatakan suami istri ketika dia diberkati oleh pendeta? Siapa yang ngajarin? Ya, yang bisa menikahkan kita dalam kekudusan hanyalah pendeta ya. Iya, yang saya tanyakan yang ngajarin siapa itu? Apakah Yesus pernah menyampaikan jika kalian hendak menikah maka kalian harus diberkati pendeta? Pernahkah Yesus mengajarkan hal itu? Ya, namanya pemimpin, dia tahu tentang kebenaran. Saya nggak nanya kebenaran. Ini gila ini. Baru abang mau bertanya tentang bagaimana itu. Ya enggak aja, apa yang ditanya, apa yang dijawabnya, ya Allah. Contoh gini Putra, contoh ini. Ya, aku tanya samamu, kau mau ngelamar kerja ini, sebuah perusahaan. Apa syarat-syaratnya ngelamar kerja di perusahaan itu? Harus tamat SMP misalkan, atau SMA atau S1, membuatkan surat lamaran. Terus apa lagi? Di interview.
Nah, nanti Ya, diuji mempunyai tes. KTP. Setelah lulus Ya. diterima menjadi karyawan itu gitu loh. Ya. Sekarang syarat-syarat Ya, sah benar. pernikahan perkawinan dalam angan-angan Kristen tuh kayak mana gitu loh. Ya, itu kan di dunia punya ya harus pakai pekerjaan, pakai KTP. Tetapi nanti abang masuk surga, abang punya Betul jasa, punya KTP. itu. Bisa pakai kan tidak ada. Betul KTP dimaksud. Ya Allah ya Tuhan. Itu hanya analogi, janganlah kau fokus kepada analogiku putra. Ya Allah. Betul KTP yang dibawanya bang. Ya Allah, teman-teman Kristen pasti bangga ini punya saudara Kristen kayak si putra ini loh. Itu, Harus bang, pakai bayangkan KTP. aja bang, kita pakai KTP, kita masuk ke surga, bisa nggak bang? Gimana? Kita pakai KTP, ijazah baru kita daftar diri ke surga gitu. Ya Allah putra, kau baru makan apa putra? Nah itu abang. Kita samakan manusia dunia Syarat ini sah dengan kawin Kristen surga. harus pakai Gitu. KTP katanya. Aduh. Ya untuk surat pernikahan ya kemungkinan pakai KTP ya itu untuk dunia ya. Tetapi Saya dalam nggak tanya surat perkawinannya loh, putra. Diberikan kekudusan. Putra, Dalam saya nggak tanya itu saudaraku. loh. Abang saya ini belum menikah, abang. Abang tanya saya bagaimana tentang pernikahan. Yang saya tahu, yang saya jelaskan saja saudaraku. Ya Sebab saya punya sama. saudara-saudara lain Sama, sudah kalau menikah. kami pun, dengar dulu Dinda, kami kalau umat Islam yang belum menikah pun, ya, itu bisa menjelaskan gitu loh. Syarat-syarat sah nikah itu apa? Salah satunya memberikan mahar, mas kawin. Sebagaimana seorang itulah laki-laki memberikan mas pastilah, kawin kepada Bang. seorang perempuan. Iyalah itu pasti itu ada itu nggak bisa dilepas itu. Nah, itu tuh tertulis di mana? Aturannya itu tadi tertulis di mana? Tertulis dalam adat, dalam setiap adat Dalam ada adat. ya. Cara pernikahan itu berbeda ya. Tidak, dalam Bible kalian ada nggak? Ya dalam Bible saya ya ada itu menceritakan saat Bapak Abraham Yakub ya kalau nggak salah. Ah, fix gila ini. Iya itu diberikan harta sedikit harta ya. Kalau kita mencari ya tentang kebenaran ya. Dari orang menikah juga harus kita memberikan apa yang kita punya kepada sang wanita ataupun kita bayar maharnya itu setimpa dengan apa yang dari orang itu minta gitu. Iya, tertulis di mana itu, di kitab apa dalam Biblemu, putra? Ya dalam kejadian ya kalau keluaran coba di dalam situ itu. Nanti di kecelakaan, Kata coba Abraham ingat. tentang ini. Nanti di kecelakaan 3. Keturunan ya? Enggak. Di kecelakaan Ya, itu 3. tentang keturunan kita orang Kristen. Hah? Coba ingat dulu Itu di tentang kejadian apa di keturunan. kecelakaan. Di dalam keluaran 20 menceritakan dari ayat 1 abang baca sampai nanti selesai. Itu nggak bisa potong-potong. Kitab Keluaran 20, kitab Keluaran 20, 21 22 itu ketetapan hukum, syarat-syarat ketentuan hukum untuk Bani Israel. Ya, hukum-hukum Orang Taurat, Yahudi, nggak ada sangkut pautnya Ya, sama ya. Kristen. Ya, Tuhan di dunia berapa bang? Hah? Tuhan di dunia ada berapa bang? Tuhan di dunia. Iya. Loh, kok lompat ke Tuhan di dunia kok? Ini gimana ini ya? Ya itu aku kan bertanya. Kan Tuhan cuma satu saja ya bang. Oh, Tuhanmu satu, putra. Iya Tuhan Yesus Kristus itu sendiri bang. Oh, kalau Bapak Tuhan nggak? Ya Bapak itu mewakili orang-orang benar yang melakukan hukum Taurat tentang membuat Oh, Bapak itu orang benar. Iya, dia udah Kristus sudah datang untuk menggenapi sampai di Yohanes ya. Iya, Yang Bapak itu terakhir, ya. Tuhan atau bukan kalau Bapak? Ya, Bapak itu adalah Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Oh, Bapak Tuhan. Yesus? Iya. Tuhan Yesus Tuhan. yang diberikan kekudusan yang dirapi, yaitu Oh, Tuhan untuk juga, segala Yesus Tuhan langit dan juga. bumi. Iya, benar. Kalau Roh Kudus Tuhan bukan?
Roh Kudus ditinggalkan ke setiap kita pribadi ya, biar kita bisa satu hakikat dengan Tuhan di tempat yaitu surga, tempat berkumpullah orang-orang kudus. Ya begitu aja Bang. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.